Lanjut video yang kemarin, kita akan memasang rasionya dulu ya, punyanya Mas Adit. Ini rasionya akan dipasang di kalternya ya. Ini kalternya sudah dibersihkan, laharnya masih aman semua, ini masih bagus ya, ini masih bagus semua. Kita kasih oli dulu bagian laharnya ya. Sudah dikasih oli semua, tinggal kita pasang rasionya ya. Ini sudah dipasang rasionya ya, nanti tinggal pemasangan kruk asnya. Tadi baru saya gerinda bagian setangnya, itu sedang dicuci sama rewang saya. Ini sudah di posisi netral ya, dalam keadaan performa bagus semua. Sudah dipasang rasio dan kruk asnya ya. Ini jalur olinya sedang dibersihin ya, biar olinya lancar. Sudah mas ya, ini sudah terpasang. Rasio, kruk as, jalur oli, ring-ring semua sudah semua. Ini sudah terpasang, tinggal kita tutup ya. Perpaknya mas itu diambil di tas, di plastik itu. Oh ininya belum mas, apa ya, pin towel. Oh ya di situ semua ya. Ya sudah mas, di situ saja, enggak apa-apa, tinggal ditutup ya. Ini dipaskan dulu. Ini sudah dipasang, tinggal dikencengin ya, rata saja mas, kanan kiri kanan kiri. Ini pistonnya sudah saya coak dan saya potong ya. Ini pistonnya segini, domnya lumayan tinggi, ini sekitar 7 mili ya. Nah, ini coakannya ya sesuai dengan ukuran klepnya. Klepnya ini 31. Nah, exhaustnya 27. Nah, udah pas ya. Tinggal pemasangan pistonnya ya, kita copot, kita pasang di buringnya. Ini copot ya. Ini sudah kita pasang pistonnya ya, di crankcase-nya dan juga di buringnya sudah kita pasang ya. Coba kita lihat seberapa nengelnya ya. Ini belum tak kasih perpak. Nah segini. Nah, ini sudah lumayan nata ya, tinggal kita rayen ya. Kita biasanya rayennya pakai bor dulu ya. Coba rayen pakai bor. Nah ini kita rayen pakai bor dulu, posisi mesin belum dirangkai, biar nanti ngepas ya, jadi mapan. Intinya mapan. Kita rayen kisaran setengah sampai 1 jam dulu biar mapan pistonnya.
sampai halus ya, sampai licin. Jangan cepet-cepet ya, takut lecet ya. Putarannya sedang saja, pelan-pelan saja. Ini sudah mulai kerasa ya, mulai kerasa enteng ya ini. Bornya sendiri saya pakai bor tangan ya, sama dikasih apa ini, grat ya ke as magnetnya biar nyambung ya. Terus diputar pelan-pelan saja. Ini contoh rayon manual ya, seperti ini. Kalau teman-teman pengen nyoba ya silakan. Yang pasti nanti kalau pas mesinnya hidup itu jadi enteng ya, sudah berani dijak jalan-jalan. Tapi ya tetap rayon secara motor hidup ya, tetap dirayon selama berminggu-minggu. Ini cuma biar mapan, posisi pistonnya mapan. Oke, kita tunggu ya, kita lihat prosesnya. Selesai ya pengrainan dengan bornya. Ini jadinya seperti ini, sudah halus. Sudah halus ya. Nah, ini diputer pakai tangan juga sudah halus, enak ya. Ini kalau motor sudah kayak gini tatanannya, ini pasti motornya tarikannya ringan, langsung ringan. Tuh, ini saya putar magnetnya, sudah ada pistonnya. Enak ya, ini enak. Kalau saya setiap menata mesin itu pasti prosesnya seperti itu. Jadi ya intinya jangan sampai ada yang ngereh kayak gitu. Kalau di dalam motor itu ada yang ngereh ya, pasti tetap ada yang harus kalah atau yang luka salah satunya. Jadi ya cari yang sepan, bener-bener sepan, sama ndak ada gesekan ya gitu, gesekan minim gesekan ya, itu nanti motornya enak. Ini semua di sini ya penanganannya seperti itu, enggak cuma motornya Mas Adit, motornya yang lain-lain semuanya seperti itu ya. Saya ya tidak pernah membeda-bedakan konsumen ya. Ya intinya saya di sini ya kerja, konsumen mintanya seperti apa ya saya maksimalkan, bener-bener saya maksimal. Tapi yang penting ya harus sabar. Kalau ini motornya Mas Adit ya sedang ya, paling bisa buat dolan touring kayak gitu. Ini ya spek ya jalan-jalan. Oke, lanjut ke pemasangan ring piston dan perangkaian kop. Oh ya, noken juga nanti saya revisi lagi ya sesuai dengan speknya. Yang selanjutnya kita memasuki proses pembuatan noken as ya. Yang ini pertama-tama kita bikin kalenannya dulu ya, tengahannya, biar nanti enak
buat digrinding dan dalam proses pembuatannya. Oke, kita simak. Untuk noken asnya sendiri kita itu menggunakan material bahan yang sangat keras ya. Ya keras ini lumayan ya. Bisa dilihat tadi di dalam pembuatannya itu seperti itu, sampai keluar percikan-percikan apinya itu sangat keras ya. Saya juga kalau pisaunya juga ini pakai bahan yang kuat ya, kalau enggak ini mudah patah ya. Kadang ada yang tanya bahannya itu apa mas? Oh ini jaminan keras bahannya ini. Kalau nokennya masih bekasnya kemakan berarti bisa disimpulkan berarti mungkin ada kendala ya, ada kendala di bagian jalur oli. Coba yang sudah pada pesan itu yang nokennya agak kemakan, berarti itu dicek jalur olinya ya, siapa tahu jalur ke atasnya itu kurang deres ya, atau mungkin pirnya mentok. Kalau pirnya mentok itu biasanya nokennya kemakan habis ya sama templar-templarnya ya, itu dicoba lagi. Untuk videonya ya bisa dilihat di YouTube saya yang bawah itu ada video cara pemasangannya ya, jadi setting pir clapnya sama setting overlapnya itu ada semua. Oke, terima kasih. Sebelum pemasangan kita ulas sebentar ya. Ini kenapa saya memakai dom yang tinggi ya, karena saya itu suka pakai motor dengan kompresi rapat tapi flownya itu tinggi ya, jadi motor itu seakan-akan tidak ada kompresinya. Ketika di kickstarter itu motor kompresinya low, rendah kompresi. Tetapi ketika di RPM tertentu sekitar 6.000 atau 6.000 ke atas sampai dengan 10.000 itu motor baru kelihatan powernya ya. Nah itu ngaturnya itu ada di noken as ya. Kalau saya sukanya seperti itu. Setelah dirayen dengan menggunakan bor, ini kita sudah memasang ring shakernya ya, ini sudah tak pasang sekalian. Dan juga ini saya kasih tempat busi ya, karena takut businya mentok ya, karena ini domnya lumayan tinggi, jadi saya kasih tempat busi ini biar tidak mentok busi. Yang selanjutnya masuk ke proses penyekuran klep ya. Oke, langsung kita simak bagaimana penyekuran klepnya ya. Ini sedang disekur penyekuran klepnya. Klepnya masih pakai standar ya, cuma tak tipisin sama diameternya tak kurangin biar overlapnya tidak mentok. Ini tadi sudah proses penyekuran ya, sekarang tinggal pemasangan klep. Nah ini proses pemasangan klepnya seperti ini ya, kancingannya dipasang itu ya. Dipaskan dulu nanti sama dipaskan dulu overlapnya, mau disetting kopnya ya. Kopnya ini kebetulan sudah selesai disetting, tinggal nokennya dipasang. Ini penampakan nokennya ya. Untuk speknya sendiri nokennya ya sama kayak teman-teman ya. Untuk spek langkah 68 dan pistonnya 66. Sedang di setting klepnya untuk mengetahui overlapnya berapa reel pada kopnya ya. Kita lihat pergerakan kopnya, pergerakan klepnya pelan-pelan saja ya. Itu sudah kelihatan celahnya ya.
ya terus Mas ya. Ini celahnya sekitar 1 mili ya, 1 mili ya, segini celahnya ya. Jadi ini oke, balikin Mas. Ini tinggal dipasang di buringnya ya. Ini sudah kita pasang kopnya di buringnya ya, tinggal ditutup ya. Nokennya juga sudah ini ya. Ini real ya mesinnya Mas Adit ya. Kita kasih oli dulu biar nanti pas pengetesan olinya belum naik, ada pelumasnya. Ya sudah dikasih oli, tinggal kita tutup. Ya ini tak anggap sudah jadi ya, mesinnya sudah nata ini dari bawah sampai atas, tinggal pemasangan keteng sama bak kopling ya. Ini tak anggap sudah jadi ini mesinnya. Nanti tinggal saya calling Mas Adit, suruh dibawa pulang dan dites sama di inrayen. Ya begini proses pembuatan mesinnya Mas Adit ya. Oke, mungkin hanya itu dari saya ya yang dapat saya bagikan seputar proses pembuatan mesin CJDW ya, yang dari kemarin itu sudah saya bikin ya, dari awal sampai akhir sudah saya tampilkan ya seperti ini. Ya sama saja, sama punyanya teman-teman sama saja. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.